Aku baru turun dari becak saat pintu pagar rumah mertua terbuka lebar. Ibu Lastari sudah berdiri di teras dengan mangkuk besar di tangan. Wajahnya merah padam. "Berani kau datang ke sini?" Belum sempat aku menjawab, air kembang setaman mengguyur kepalaku dari atas. Dingin, lengket. Bau melati bercampur mawar melekat di kulit. Toples kue nastar yang kubawa jatuh, pecah di tangga. 40 pasang mata menatapku dari dalam rumah. Perempuan tidak tahu diri. "Mana suamimu? Mana Arjuna?" Aku mengusap wajah. Air mengalir ke leher, membasahi kebaya yang kujahit sendiri seminggu penuh. Kerudung sutraku berat karena basah. "Ibu, maafkan aku. Arjuna bilang dia sudah duluan ke sini." "Bohong. Kau yang suruh dia menghindari keluarganya, kan? Kau yang racuni otaknya." Ibu Lastari melempar mangkuk itu ke arahku. Aku mengelak, tapi serpihan keramik mengenai kaki. Darah merembes, tapi aku tidak berani lihat. "Ibu, tidak seperti itu. Sejak kau masuk keluarga ini, semuanya kacau. Embah Karsa sakit, usaha mandeg, Arjuna jadi pendiam." Suara takbir dari masjid terdengar samar. Malam Lebaran. Malam penuh berkah. Tapi aku berdiri sendirian dengan badan basah kuyup di depan orang-orang yang seharusnya jadi keluargaku. "Arjuna mana, Bu? Aku cuma mau ngasih kue dan salam." "Jangan sebut nama anakku dengan mulutmu." Ibu Lastari melangkah turun. Tangannya menarik kerudungku dengan paksa. Kain sobek. Aku tersungkur. Lutut membentur ubin. Suara orang-orang di dalam rumah bergumam pelan. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang membela. "Ibu, kumohon. Pergi. Jangan kembali lagi." Aku mengangkat kepala. Arjuna berdiri di ambang pintu. Blazer abu-abu, songkok hitam, wajah datar. Dia menatapku sekilas, lalu menunduk. Bibirnya rapat, tangannya terkepal di sisi tubuh. "Mas," bisikku. Dia berbalik masuk ke dalam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada perlindungan. Tidak ada penjelasan. Dadaku sesak. Bukan karena malu. Bukan karena sakit di lutut atau di kaki. Tapi karena suamiku memilih diam. Aku bangkit, mengabaikan perih di kaki. Kerudung sekku gantung di tangan. Baju basah menempel di badan. Aku berjalan mundur, melewati pecahan toples, melewati kue nastar yang terinjak-injak, melewati tatapan penuh cibiran dari tamu-tamu yang tidak kukenal namanya. "Dan jangan harap kau dapat sepeser pun dari keluarga ini," teriak Ibu Lastari. Aku sampai di pintu pagar. Tidak menoleh. Tidak menangis. Tidak bicara. Becak yang tadi mengantarku sudah pergi. Jalanan sepi. Lampu hias berkedip di rumah-rumah tetangga. Suara tawa dan doa terdengar dari balik pagar. Semua orang sedang berkumpul dengan keluarga. Aku berjalan tanpa arah. Kaki kiri masih berdarah. Tapi aku terus melangkah. Ponsel di tas berbunyi 3 kali. Aku tidak angkat. 500 meter dari rumah mertua. Aku berhenti di halte bus. Duduk di bangku besi yang dingin. Baru saat itu air mata keluar. Tidak banyak. Hanya cukup untuk membuat pandangan kabur. 3 tahun. 3 tahun aku jadi istri Arjuna. 3 tahun aku mencoba jadi menantu baik. Masak untuk mertuaku tiap Jumat. Bantu beberes rumah saat ada acara. Jaga Mbah Karsa saat dia sakit keras bulan lalu. 3 tahun ternyata tidak cukup. Aku melepas kerudung sobek itu, melipatnya pelan, meletakkannya di pangkuan. Kebaya basahku mulai dingin karena angin malam. Sebuah taksi berhenti. Supirnya menurunkan kaca. "Mbak, mau kemana?" Aku diam sebentar. Lalu menyebut alamat rumah orang tuaku di Sleman. Sepanjang perjalanan, aku tidak bicara. Supir tidak bertanya. Radio menyiarkan ceramah Lebaran. Aku menatap jalan yang gelap.
lampu kota yang berkelap-kelip, dan bayang-bayang diriku di kaca jendela. Ponselku bergetar lagi. Kali ini aku lihat layarnya. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Halo, Ibu Kirani Mahesa. Suara wanita. Sopan. Tegas. Ya, dengan saya. Perkenalkan, saya Ibu Wulandari, pengacara dari Jakarta. Apakah Ibu masih istri sah dari Arjuna Wibisono? Jantungku berdebar. Aku melirik supir lewat kaca spion. Dia tidak peduli. Masih. Ada apa, Bu? Ada wasiat almarhum Mbah Karsa Wibisono yang menyangkut Ibu. Pembacaannya besok pagi, pukul 9, di kantor Notaris Pradipta, Jalan Sudirman nomor 123. Ibu bisa datang. Aku terdiam. Mbah Karsa meninggal 2 minggu lalu. Aku bahkan tidak diizinkan ke pemakaman. Kenapa saya? Bu? Bukankah seharusnya keluarga Wibisono yang... Justru Ibu yang disebutkan dalam wasiat. Keluarga Wibisono belum saya hubungi. Napas tercekat di tenggorokan. Ibu, apakah? Besok pagi saja. Ya, datang sendiri. Jangan bawa siapapun. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Tanganku gemetar. Entah karena dingin atau karena sesuatu yang belum bisa kuberi nama. Taksi berhenti di depan rumah orang tuaku pukul 10 malam. Lampu teras menyala. Ibu sudah menunggu di pintu dengan wajah cemas. Kira, kenapa bajumu basah? Aku turun, membayar supir, lalu berjalan ke pelukan ibu tanpa bicara. Tubuhku masih dingin. Kerudung sobek kusimpan di tas. Mereka usir kamu. Aku mengangguk pelan di bahunya. Ibu tidak bertanya lagi. Dia membawaku masuk, menyuruhku mandi, menyiapkan jahe hangat di meja. Ayah duduk di ruang tamu dengan koran di tangan, tapi matanya menatapku penuh selidik. Arjuna. Dia diam saja. Yah. Ayah melipat korannya. Rahangnya mengeras. Sudah kubilang dari awal, keluarga itu. Pak, nanti dulu, potong ibu. Kira butuh istirahat. Aku minum jahe sampai habis, lalu naik ke kamar lamaku. Tempat tidur single dengan sprei bunga-bunga. Meja belajar penuh buku lama. Foto wisudaku masih terpajang di dinding. Aku duduk di tepi kasur, menatap ponsel. Pesan dari Arjuna belum masuk. Tidak ada panggilan. Tidak ada apa-apa. Tapi ada satu panggilan tak terjawab dari nomor Jakarta yang tadi menghubungiku. Aku putar ulang percakapan itu dalam kepala. Ibu Wulandari. Pengacara. Wasiat Mbah Karsa. Mbah Karsa meninggal 2 minggu lalu karena komplikasi jantung. Aku yang jaga dia malam terakhir di rumah sakit. Aku yang pegang tangannya saat napasnya mulai lambat. Tapi saat pemakaman, Ibu Lastari bilang aku tidak perlu datang karena bukan darah Wibisono. Sekarang ada wasiat yang menyebut namaku. Aku buka pesan dari Ibu Wulandari. Alamat kantor notaris. Waktu? Besok pagi pukul 9. Catatan di bawah. Datang sendiri. Rahasia. Jantungku berdetak cepat. Kenapa harus rahasia? Kenapa aku? Kenapa bukan Arjuna atau Ibu Lastari? Aku rebahan. Menatap langit-langit kamar. Pikiran berkecamuk. Malam lebaran yang seharusnya penuh kedamaian malah berakhir seperti ini. Jam 12 lewat. Ponselku bergetar. Pesan masuk. Arjuna. Maaf ya. Ibu lagi sensitif. Besok kita bicarakan. Aku baca pesan itu 3 kali. Tidak ada kata, aku bela kamu. Tidak ada, aku salah. Hanya permintaan maaf atas nama ibunya. Seolah dia cuma penonton. Aku tidak balas. Pagi datang terlalu cepat. Pukul 6 aku sudah bangun. Mandi, pakai gamis sederhana warna krem. Tidak ada riasan. Tidak ada kerudung mewah.
Aku pilih kerudung segi 4 biasa, warna putih tulang. Ibu sudah masak nasi uduk. Ayah duduk dengan secangkir kopi. Mau kemana pagi-pagi? Tanya ibu. Ada urusan, Bu. Sebentar aja. Sama Arjuna. Bukan. Ayah menatapku tajam. Hati-hati, enduk. Kalau butuh apa-apa, telepon ayah. Aku cuma tersenyum tipis, lalu keluar. Ojek online menjemputku pukul 8. Perjalanan dari Sleman ke Sudirman butuh 40 menit. Sepanjang jalan, aku coba tenangkan napas. Tapi tangan tetap berkeringat. Gedung Notaris Pradipta berdiri megah di antara deretan ruko. 5 lantai, kaca gelap, penjaga di lobi. Aku masuk, menyebutkan nama. Resepsionis mengangguk, lalu menelepon ke atas. Ibu Kirani, lantai 3. Ruang Ibu Wulandari. Lift bergerak lambat. Perutku mulas. Aku tidak tahu harus berharap apa. Pintu lift terbuka. Koridor panjang dengan karpet coklat. Ruangan ketiga dari kiri bertuliskan, Wulandari and Partners. Aku ketuk pintu. Masuk. Seorang wanita berusia 50-an duduk di balik meja kayu besar. Rambut pendek rapi, kacamata berbingkai emas, jas hitam formal. Senyumnya hangat tapi profesional. Ibu Kirani. Ya, Bu. Silakan duduk. Aku duduk di kursi hadapannya. Tanganku kulipat di pangkuan. Ibu Wulandari membuka map tebal berwarna coklat. Ada materai, cap notaris, dan beberapa lembar kertas bertuliskan tangan. Saya tidak akan basa-basi, Bu Kirani. Almarhum Embah Karsa Wibisono membuat wasiat ini 3 bulan sebelum wafat. Dia mendaftarkannya secara resmi, dan saya ditunjuk sebagai eksekutor. Aku mengangguk pelan. Wasiat ini menyangkut ibu secara langsung. Napas tercekat. Ibu Wulandari membuka halaman pertama. Suara dia tenang, tapi setiap kata terasa seperti hantaman. Almarhum Embah Karsa mewariskan 70% saham PT Wibisono Jaya Abadi kepada Ibu Kirani Mahesa, istri sah cucunya, Arjuna Wibisono. Dunia terasa berhenti berputar. 70%. Ya, 70%. Sisanya terbagi antara Ibu Lastari 10%, Arjuna 10%, dan 10% untuk Yayasan Amal. Aku tidak bisa bernapas. Tapi kenapa saya? Saya bukan. Almarhum menulis alasannya di sini. Ibu Wulandari memutar kertas, menunjukkan tulisan tangan Embah Karsa yang bergetar tapi jelas. Kirani satu-satunya cucu menantu yang merawatku tanpa diminta. Dia datang tiap Kamis sore meski sibuk kerja. Dia yang suapi aku makan saat tanganku gemetar. Dia yang dengarkan ceritaku sampai larut malam. Dia tidak pernah tanya soal harta. Dia cuma tanya kabarku. Makanya dia yang berhak dapat ini. Bukan anakku yang sibuk urusan kantor. Bukan cucuku yang cuma datang kalau butuh uang. Mataku memanas. Ibu. Suaraku bergetar. Perusahaan itu, berapa nilainya? Ibu Wulandari menutup map. 85 miliar rupiah. Kepalaku pusing. Aku tidak siap mendengar angka sebesar itu. Dan keluarga Wibisono sudah tahu. Ibu Wulandari menggeleng. Belum. Wasiat ini baru akan saya sampaikan ke mereka siang ini, pukul 12. Tapi ibu berhak tahu lebih dulu karena ibu penerima utama. Aku menelan ludah. Jadi 3 jam lagi, mereka akan tahu bahwa saya. Ya, mereka akan tahu bahwa ibu sekarang pemilik mayoritas perusahaan keluarga Wibisono. Tanganku gemetar di atas pangkuan. Ibu Wulandari mengeluarkan amplop kedua dari map. Warna putih, tertutup rapat. Ada tulisan tanganku di depan. Ini surat pribadi dari almarhum Embah Karsa untuk ibu. Dia minta saya serahkan setelah pembacaan wasiat resmi. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar.
Baca sekarang atau nanti, terserah ibu. Tapi saya sarankan sekarang. Aku merobek amplop pelan. Kertas di dalamnya tipis. Tulisan tangan Mbah Karsa menutupi seluruh halaman. Baris pertama membuat napas tertahan di tenggorokan. Kirani sayang, kalau kamu baca ini, berarti mereka sudah menyakitimu. Tanganku gemetar memegang surat itu. Tulisan Mbah Karsa bergetar di beberapa bagian. Tinta biru pudar di ujung kalimat. Aku membaca pelan. Setiap kata menancap seperti jarum. Kirani sayang, kalau kamu baca ini, berarti mereka sudah menyakitimu. Maafkan Mbah yang tidak bisa melindungimu langsung. Tapi Mbah tahu semuanya. Mbah tahu Lastari merencanakan sesuatu. Mbah dengar dia bicara dengan pengacara lain 2 bulan lalu, tentang cerai gugat, tentang cara memastikan kamu tidak dapat apa-apa setelah Mbah pergi. Napas terhenti di tenggorokan. Mbah juga tahu Arjuna punya wanita lain. Namanya Dinda Sasmita, putri Pak Hartono, klien besar perusahaan. Mereka ketemu tiap Rabu sore di kafe dekat kantor. Mbah pernah lihat sendiri waktu Mbah kontrol ke dokter. Arjuna pegang tangannya. Mereka tertawa. Kamu tidak tahu kan? Makanya Mbah tulis ini. Pernikahan kalian cuma dijaga biar image keluarga tetap baik sampai Mbah meninggal. Setelah itu, mereka mau buang kamu. Kertas di tanganku basah. Aku tidak sadar kapan air mata mulai jatuh. Tapi sekarang kamu yang pegang kendali. Nak, 70% saham perusahaan ada di tanganmu. Tanpa tanda tangan kamu, mereka tidak bisa apa-apa. Mbah kasih ini bukan karena Mbah mau kamu balas dendam. Mbah kasih ini karena kamu satu-satunya orang yang tulus ke Mbah. Kamu yang rawat Mbah tanpa dibayar. Kamu yang sabar dengerin Mbah cerita masa lalu sampai larut malam. Kamu yang pantas dapat ini, bukan mereka yang sibuk hitung-hitungan harta. Aku meletakkan surat di meja. Tangan masih gemetar. Ibu Wulandari duduk tenang di seberang, membiarkan aku mencerna semuanya. Mbah bilang mereka akan panik begitu tahu wasiat ini. Jangan takut. Ibu Wulandari akan urus semua legal. Kamu cukup tanda tangan dokumen dan putuskan mau apa. Ingat, nak, kamu bukan lagi istri yang lemah. Kamu sekarang bos mereka. Tanda tangan Mbah Karsa ada di bawah. Gemetar tapi tegas. Tanggal di sampingnya, 12 hari sebelum dia meninggal. Aku menutup mata. Seluruh tubuhku terasa berat. Ibu Kirani, suara Ibu Wulandari memecah keheningan. Saya tahu ini berat. Tapi ada beberapa hal teknis yang harus ibu pahami sekarang. Aku membuka mata, mengusap pipi basah. Sebagai pemegang saham mayoritas, ibu punya hak mutlak dalam setiap keputusan perusahaan. Ibu bisa mengangkat direktur baru, memecat yang lama, atau bahkan menjual saham. Ibu Lastari dan Arjuna tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan ibu. Kata-kata itu terdengar asing di telingaku. Aku cuma guru TK yang gajinya pas-pasan. Aku tidak pernah sentuh urusan bisnis. Berapa nilai 85 miliar itu dalam bentuk nyata? Tanyaku pelan. Ibu Wulandari membuka laptopnya, menunjukkan laporan keuangan. Perusahaan punya 3 pabrik tekstil, 2 ruko di pusat kota, 1 gudang besar di Tangerang, dan aset kas sekitar 12 miliar. Omzet per bulan stabil di kisaran 3–5 miliar. Angka-angka itu terlalu besar untuk dipahami. Dan, kalau saya tidak mau ambil ini, Ibu Wulandari menutup laptopnya. Ibu bisa menolak warisan. Tapi wasiat ini sah secara hukum. Mbah Karsa membuat ini dalam kondisi sadar penuh. Ada saksi notaris. Ada dokter yang menyatakan dia sehat mental. Kalau ibu tolak, saham akan jatuh ke negara atau dibagi rata ke ahli waris lain. Tapi itu jarang terjadi. Aku menggigit bibir bawah. Keluarga Wibisono akan tahu jam berapa. Jam 12. Saya sudah kirim undangan resmi ke Ibu Lastari dan Arjuna untuk pembacaan wasiat di kantor ini. Aku melirik jam dinding. Pukul 10 lewat. Masih ada 2 jam.
Mereka belum tahu sama sekali. Belum. Mereka cuma tahu ada wasiat, tapi tidak tahu isinya. Dadaku sesak. Aku bayangkan wajah Ibu Lastari saat dengar namaku disebut. Aku bayangkan Arjuna yang tadi malam diam saja saat aku diusir. Ibu Kirani, saya harus bilang satu hal lagi. Ibu Wulandari menatapku serius. Almarhum Mbah Karsa meninggalkan instruksi tambahan. Dia minta saya serahkan ini kalau ibu sudah baca suratnya. Dia mengeluarkan flash disk kecil dari laci. Ini rekaman CCTV dari rumah Mbah Karsa. Ada percakapan antara Ibu Lastari dan pengacara lain, Pak Ridwan namanya, 6 minggu lalu. Mereka membahas cara mengajukan cerai atas nama Arjuna setelah almarhum meninggal. Ada juga rekaman Arjuna dengan Dinda Sasmita di kafe. Almarhum minta asisten pribadinya merekam semuanya. Aku menatap flash disk itu. Benda kecil itu menyimpan bukti pengkhianatan. Mbah Karsa bilang, kalau ibu butuh senjata untuk melindungi diri, ini bisa dipakai. Tapi keputusan tetap di tangan ibu. Aku mengambil flash disk itu. Dingin di telapak tangan. Saya bisa lihat sekarang. Ibu Wulandari mengangguk, memutar laptopnya. Dia colokkan flash disk, buka folder. Ada 4 file video. File pertama, Ibu Lastari duduk di ruang tamu dengan pria berkacamata. Suara jelas. Pak Ridwan, saya butuh cerai itu diproses cepat setelah Bapak meninggal. Kirani tidak boleh dapat apa-apa. Dia bukan darah kita. Ibu tenang saja. Kita bisa pakai alasan tidak harmonis. Atau kalau perlu kita cari bukti penelantaran dari pihak istri. Arjuna akan nurut apa kata saya. Dia sudah ada pengganti yang lebih cocok. Aku pause video. Tangan mengepal. File kedua, Arjuna duduk berhadapan dengan wanita cantik berambut panjang di kafe. Mereka tertawa. Arjuna pegang tangan wanita itu, mengusap punggung tangannya lembut. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi semuanya kelar. Kirani bakal pergi sendiri. Wanita itu tersenyum. Aku percaya sama kamu, Mas. Aku tutup laptop. Ibu Wulandari diam, memberi ruang. Jadi selama ini, suaraku serak. Selama ini mereka cuma tunggu Mbah Karsa meninggal. Ya. Tidak ada kemarahan yang meledak. Tidak ada tangisan histeris. Yang ada cuma kekosongan besar di dada. Ibu punya 2 jam sebelum mereka datang, kata Ibu Wulandari. Ibu bisa pulang dulu, atau tunggu di sini. Tapi saya sarankan ibu tetap hadir saat pembacaan wasiat resmi. Mereka harus lihat ibu. Aku berdiri. Kaki terasa berat. Saya tunggu di sini. Ibu Wulandari mengantar aku ke ruang tunggu kecil di sebelah. Ada sofa empuk, meja kopi, dan jendela besar menghadap jalan. Aku duduk, menatap jalanan Jakarta yang ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang tahu kalau hidupku baru saja berubah total dalam 1 jam. Ponselku bergetar. Pesan dari Arjuna. Ibu bilang ada panggilan dari notaris. Kamu tahu apa-apa soal wasiat Mbah? Jari berhenti di atas keyboard. Aku bisa balas. Aku bisa bilang semua. Tapi aku tidak. Aku matikan ponsel. 2 jam terasa seperti 2 menit sekaligus 2 tahun. Pukul 11.50, pintu ruang tunggu terbuka. Ibu Wulandari berdiri di ambang dengan wajah datar. Mereka sudah datang. Jantungku berdegup keras. Aku berdiri, meluruskan gamis, menarik napas panjang. Ibu siap. Aku mengangguk meski lutut terasa lemas. Ibu Wulandari membawa aku ke ruang rapat besar. Meja panjang kayu jati, kursi berlapis kulit, jendela tinggi dengan gorden tebal. Di ujung meja, Ibu Lastari duduk dengan blazer hitam dan kacamata hitam besar. Arjuna di sampingnya, jas abu-abu, wajah tegang. Mereka menoleh saat aku masuk. Ibu Lastari melepas kacamatanya pelan. Matanya menyipit.
Kamu ngapain di sini? Aku tidak jawab. Aku duduk di sisi berlawanan meja, berhadapan langsung dengan mereka. Ibu Wulandari duduk di kepalanya meja, membuka map tebal. Selamat siang. Saya Wulandari, eksekutor wasiat almarhum Bapak Karsa Wibisono. Terima kasih sudah datang. Ibu Lastari mengetuk meja dengan kuku panjangnya. Bu Wulan, saya sudah tua dan capek. Tolong langsung saja. Berapa yang Bapak tinggalkan untuk saya dan Arjuna? Ibu Wulandari tidak menanggapi nada kasar itu. Dia buka halaman pertama wasiat. Pembacaan wasiat ini disaksikan secara resmi. Almarhum Bapak Karsa Wibisono meninggalkan aset berupa 70% saham PT Wibisono Jaya Abadi untuk 70%? Potong Ibu Lastari. Itu bagian saya kan? Sisanya untuk Arjuna. Untuk Ibu Kirani Mahesa, istri sah Arjuna Wibisono. Hening total. Ibu Lastari membeku. Arjuna menatap Ibu Wulandari seperti tidak percaya. Maaf. Ibu bilang apa? Suara Arjuna serak. 70% saham perusahaan diwariskan kepada Ibu Kirani. 10% untuk Ibu Lastari, 10% untuk Arjuna Wibisono, 10% untuk Yayasan Amal. Ibu Lastari berdiri. Kursinya jatuh ke belakang. Tidak mungkin. Bapak tidak waras waktu bikin wasiat ini. Ibu Wulandari tetap tenang, mengeluarkan dokumen lain. Ada surat keterangan dari dokter jiwa dan dokter umum yang menyatakan almarhum dalam kondisi mental sehat penuh saat pembuatan wasiat. Ada 3 saksi notaris. Wasiat ini sah secara hukum. Ibu Lastari menunjuk aku dengan jari gemetar. Dia pasti manipulasi Bapak. Dia yang bikin Bapak tulis ini. Ibu Lastari, tolong duduk. Saya belum selesai. Ibu Lastari tetap berdiri, napasnya memburu. Ibu Wulandari membacakan alasan wasiat itu dengan suara jernih. Setiap kata seperti tamparan. Kirani satu-satunya cucu menantu yang merawatku dengan tulus. Dia datang setiap minggu, suapi aku makan, dengarkan ceritaku. Dia tidak pernah tanya soal harta. Dia cuma tanya kabarku. Lastari sibuk dengan arisan dan belanja. Arjuna sibuk dengan kantornya. Tapi Kirani selalu ada. Arjuna menatapku. Matanya berkaca-kaca. Kira, kamu tahu soal ini? Aku diam. Menatapnya tanpa ekspresi. Jawab aku. Kira, kamu tahu. Aku baru tahu pagi ini. Jawabku pelan. Semalam kau diam saja waktu ibumu usir aku. Sekarang kau tanya-tanya. Suaraku tenang, tapi setiap kata mengandung luka. Ibu Lastari menghantam meja dengan telapak tangan. Saya tidak terima. Saya akan gugat wasiat ini. Saya akan buktikan perempuan ini penipu. Ibu Wulandari menutup map. Ibu berhak mengajukan gugatan. Tapi saya harus ingatkan, proses hukum bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selama itu, semua aset perusahaan dibekukan. Tidak ada transaksi, tidak ada operasional, tidak ada gaji karyawan. Wajah Ibu Lastari memucat. Dan satu lagi, lanjut Ibu Wulandari. Almarhum juga meninggalkan dokumen ini. Dia mengeluarkan flash disk, mencolokkannya ke laptop, memutar layar menghadap mereka. Video mulai putar. Ibu Lastari dan Pak Ridwan di ruang tamu. Pak Ridwan, saya butuh cerai itu diproses cepat setelah Bapak meninggal. Suara Ibu Lastari jelas terdengar. Wajah Ibu Lastari berubah putih pucat. Matikan itu. Ibu Wulandari post video. Almarhum tahu rencana Ibu Lastari dan Arjuna. Dia rekam semuanya. Ini bukti kalau Ibu Kirani memang perlu dilindungi dari keluarga ini. Arjuna berdiri, tangannya terkepal. Mbah merekam kita? Kenapa? Karena beliau tahu kalian akan sakiti Ibu Kirani setelah dia meninggal. Arjuna menatapku. Ada kepanikan di matanya. Kira, dengar aku.
Aku tidak mau dengar apa-apa, potongku. Kalian usir aku semalam. Sekarang kalian tahu aku yang pegang perusahaan kalian. Ibu Lastari duduk lagi, tangannya menutupi wajah. Bahunya bergetar. Arjuna mendekat, mencoba pegang tanganku. Aku tarik cepat. Jangan sentuh aku. Kira, kumohon. Ini kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Aku berdiri, menatapnya tajam. Dinda Sasmita itu juga kesalahpahaman. Arjuna membeku. Wajahnya berubah pucat. Siapa bilang? Mbah Karsa tahu semuanya. Dia lihat kalian di kafe. Dia rekam kalian. Ibu Wulandari putar video kedua. Arjuna dan Dinda di kafe. Tangan bersentuhan. Senyum intim. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi semuanya kelar. Kirani bakal pergi sendiri. Suara Arjuna terdengar jelas dari speaker laptop. Arjuna mundur selangkah. Mulutnya terbuka tapi tidak ada kata. 3 tahun. Bisikku. 3 tahun aku jadi istrimu. 3 tahun aku pikir kita baik-baik saja. Kira, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Jelaskan. Dia tidak bisa. Tidak ada penjelasan yang bisa membenarkan pengkhianatan. Ibu Lastari berdiri lagi. Kali ini suaranya bergetar. Kamu mau apa sekarang? Mau ambil semuanya? Mau hancurkan keluarga kami? Aku menatapnya. Ibu yang usir aku semalam. Ibu yang siram aku dengan air kembang di depan 40 orang. Ibu yang robek kerudung aku. Sekarang ibu tanya aku mau apa? Ibu Lastari terdiam. Aku ambil tasku. Berdiri. Saya pulang dulu, Bu Wulandari. Dokumen yang perlu ditanda tangan, kirim ke email saya. Ibu Wulandari mengangguk. Aku berjalan ke pintu. Arjuna mengikuti. Kira. Tunggu. Kita harus bicara. Aku berbalik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau dan ibumu punya pengacara kan? Suruh mereka hubungi pengacaraku. Aku tunjuk Ibu Wulandari. Dia sekarang pengacaraku. Aku keluar dari ruangan itu. Pintu tertutup. Memisahkan aku dari 2 orang yang semalam masih kupanggil keluarga. Di koridor. Kakiku hampir lemas. Aku bersandar di dinding, menarik napas panjang. Ibu Wulandari keluar menyusul, menutup pintu rapat. Ibu Kirani tadi luar biasa. Aku cuma bilang apa yang harus dikatakan. Mereka akan coba hubungi ibu lagi. Mereka akan minta maaf, tawar-menawar, bahkan mungkin ancam. Ibu harus siap. Aku menatap lantai marmer yang mengkilap. Aku tidak akan kembalikan saham itu. Tidak sepeser pun. Ibu Wulandari tersenyum tipis. Bagus. Almarhum Mbah Karsa pilih orang yang tepat. Aku masuk lift sendirian. Pintu tertutup. Pantulan wajahku di cermin lift terlihat asing. Lebih tajam, lebih dingin. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa punya kekuatan. Aku sampai rumah orang tuaku pukul 2 siang. Ibu sedang masak di dapur. Ayah baca koran di teras. Suasana tenang. Kontras dengan badai di kepalaku. Kira, sudah makan? Tanya ibu dari dapur. Belum, Bu. Aku masuk kamar, melepas kerudung, duduk di tepi kasur. Ponsel bergetar tanpa henti. 16 panggilan tak terjawab dari Ibu Lastari. 7 dari Arjuna. 4 dari nomor tidak dikenal. Aku matikan ponsel. 5 menit kemudian, bel rumah berbunyi. Lama. Terus-menerus. Seperti orang panik. Suara ayah dari luar. Ya, sebentar. Aku keluar kamar. Intip dari balik pintu. Ayah membuka pagar. Ibu Lastari berdiri di sana dengan wajah kusut. Rambut berantakan, mata bengkak. Pak, Kirani ada? Saya harus bicara sama dia.
Ayah menghalangi pintu. Ada perlu apa, Bu? Ini urusan keluarga. Saya harus ketemu Kirani sekarang. Kirani sedang istirahat. Ibu bisa kembali lain waktu. Ibu Lastari mencoba masuk, tapi ayah tidak bergerak. Pak, tolong. Ini penting. Tentang warisan Bapak Karsa. Saya sudah dengar. Kirani cerita tadi pagi. Ibu Lastari terdiam. Matanya melebar. Pak, tolong. Saya mohon sebagai orang tua. Kirani harus kembalikan saham itu. Itu bukan haknya. Itu milik keluarga Wibisono. Dan Kirani sekarang bagian dari keluarga Wibisono, kan? Potong ayah. Atau kemarin malam ibu sudah usir dia dari keluarga itu? Ibu Lastari tergagap. Wajahnya merah. Itu salah paham. Salah paham yang siram anak saya dengan air, robek kerudungnya, usir dia di depan tamu? Salah paham yang mana, Bu? Aku tidak pernah dengar ayah bicara setajam itu. Ibu Lastari mulai terisak. Pak, saya salah. Saya akui saya salah. Tapi tolong, jangan biarkan Kirani ambil semuanya. Perusahaan itu satu-satunya yang kami punya. Seharusnya ibu pikirkan itu sebelum sakiti anak saya. Ayah menutup pintu pelan tapi tegas. Ibu Lastari masih teriak dari luar. Kirani, kumohon, keluar sebentar. Ibu minta maaf. Aku berdiri di balik pintu, mendengar suara itu melemah. Tidak ada keinginan untuk keluar. Tidak ada rasa kasihan. 10 menit kemudian, suara mobil pergi. Ayah masuk, melihatku berdiri di koridor. Kamu tidak mau ketemu dia? Aku menggeleng. Bagus. Kamu tidak perlu dengar orang yang tidak hargai kamu. Ayah duduk di sofa, menepuk tempat di sampingnya. Aku duduk. Ayah tidak akan tanya detail soal warisan itu. Tapi ayah cuma mau bilang satu hal. Kamu tidak berhutang apa-apa pada mereka. Apapun yang Mbah Karsa kasih ke kamu, itu karena kamu pantas. Jangan biarkan mereka bikin kamu merasa bersalah. Dadaku hangat. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada yang bela aku tanpa syarat. Terima kasih. Yah. Ayah mengusap kepalaku pelan. Istirahat dulu. Nanti makan siang bareng. Aku kembali ke kamar, nyalakan ponsel sebentar untuk cek pesan. 23 pesan masuk. Semua dari keluarga Wibisono. Satu pesan dari Arjuna bikin aku berhenti scroll. Ibu kena stroke ringan tadi siang. Sekarang di rumah sakit. Kumohon. Kira. Ini sudah terlalu jauh. Tanganku gemetar. Stroke. Karena wasiat itu. Tapi aku ingat wajah Ibu Lastari semalam. Aku ingat air kembang yang disiramkan. Aku ingat kerudung yang dirobek. Aku ingat Arjuna yang diam saja. Aku tidak balas. Sore harinya, pukul 5, bel rumah berbunyi lagi. Kali ini ibu yang buka. Assalamualaikum. Suara Arjuna. Lembut. Patah. Aku intip dari jendela kamar. Arjuna berdiri di teras dengan kemeja kusut. Wajah pucat. Mata merah. Dia terlihat tidak tidur semalaman. Kirani ada, Bu? Tanyanya pelan. Ada. Tapi dia sedang istirahat. Bu, kumohon. 5 menit saja. Saya janji tidak akan lama. Ibu menoleh ke arah kamarku. Aku geleng pelan dari balik jendela. Maaf, Mas. Kirani belum mau ketemu siapa-siapa. Arjuna menunduk. Bahunya turun. Bu, ibu saya stroke. Dia di rumah sakit sekarang. Dokter bilang tekanan darahnya naik drastis gara-gara wasiat itu. Ibu diam sebentar. Saya turut prihatin. Tapi itu bukan salah Kirani. Saya tahu, Bu. Saya tahu ini semua salah saya. Suara Arjuna bergetar. Tapi kumohon, biarkan saya bicara sama Kirani. Saya harus minta maaf.
Saya harus jelaskan. Mas Arjuna. Suara ayah datang dari dalam. Dia berjalan ke teras, berdiri di samping ibu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan semalam ke Kirani? Arjuna mengangkat kepala. Saya tahu, Pak. Saya. Kamu diam saja waktu ibumu perlakukan Kirani seperti sampah. Kamu diam saja waktu dia diusir. Kamu diam saja waktu dia menangis sendirian di jalan. Arjuna menggigit bibir bawah. Air mata mulai turun. Sekarang kamu datang ke sini minta maaf? Sekarang kamu bilang kamu salah. Ayah melangkah lebih dekat. Kamu datang karena kamu sayang Kirani, atau karena kamu takut kehilangan perusahaan? Arjuna terdiam. Tidak ada jawaban. Pulanglah, Mas. Kirani butuh waktu. Dan kamu butuh introspeksi. Arjuna menatap pintu kamarku. Aku mundur dari jendela, bersembunyi di balik tirai. Kira. Bisiknya pelan. Aku tahu kamu dengar. Maafkan aku. Kumohon. Hening. Aku salah. Aku brengsek. Aku pengecut. Tapi aku mohon, jangan ambil semuanya. Ibu sakit gara-gara ini. Perusahaan itu nyawa dia. Mas Arjuna, tolong pulang. Ayah membuka pagar. Ini bukan tempat yang tepat untuk pembicaraan ini. Arjuna berdiri diam beberapa detik. Lalu dia jalan mundur pelan. Kira, aku tunggu. Kapanpun kamu siap bicara, aku ada. Dia pergi. Mobil menyala. Suara mesin pelan menjauh. Aku duduk di lantai kamar. Punggung bersandar di dinding. Tidak ada air mata. Tidak ada lega. Yang ada cuma kekosongan besar. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu masuk. Duduk di sampingku tanpa bicara. Dia pegang tanganku. Menggenggam erat. Kamu tidak salah. Nak. Ingat itu. Aku mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bu. Aku tidak siap pegang perusahaan sebesar itu. Aku cuma guru TK. Kamu tidak harus putuskan sekarang. Kamu punya waktu. Kamu punya pengacara. Kamu punya kami. Ibu mengusap punggung tanganku. Dan yang paling penting, kamu punya hak. Mbah Karsa kasih itu karena dia percaya sama kamu. Jangan sia-siakan kepercayaan itu gara-gara kamu kasihan sama orang yang tidak pernah kasihan sama kamu. Kata-kata itu menancap dalam. Malam itu, aku tidak tidur nyenyak. Setiap kali mata tertutup, aku lihat wajah Arjuna yang memohon. Aku dengar suara Ibu Lastari yang menangis. Tapi aku juga ingat semua yang mereka lakukan. Pukul 3 pagi, aku bangun. Ambil ponsel, buka email. Ada pesan dari Ibu Wulandari. Ibu Kirani, ada berita. Besok pagi jam 10, datang ke kantor. Ada perkembangan yang perlu Ibu tahu segera. Tidak ada detail. Tidak ada penjelasan. Aku balas. Baik, Bu. Saya datang. Sesuatu yang besar akan terjadi. Aku bisa rasakan. Aku tiba di kantor Ibu Wulandari pukul 10 pagi. Dia sudah menunggu dengan laptop terbuka dan tumpukan dokumen di meja. Duduk. Bu Kirani. Ada yang perlu Ibu lihat. Dia putar laptopnya. Layar menampilkan trending topik Twitter. Tagar pertama. Wibisono korupsi. Jantung berdegup cepat. Apa ini? Pagi ini, 14 karyawan PT Wibisono Jaya Abadi melapor ke polisi. Mereka bawa bukti penggelapan dana pensiun dan manipulasi pajak selama 12 tahun. Aku scroll timeline. Foto-foto dokumen, tangkapan layar transfer mencurigakan, rekaman keuangan internal, semuanya tersebar di media sosial. Siapa yang bocorkan ini? Ibu Wulandari menarik napas. Almarhum Mbah Karsa. Aku mengangkat kepala. 6 bulan sebelum meninggal, Mbah Karsa menyewa auditor independen untuk audit internal perusahaan. Dia temukan banyak ketidakberesan yang dilakukan Ibu Lastari,
penggelapan dana pensiun karyawan, manipulasi laporan pajak, transfer ilegal ke rekening pribadi. Semua bukti dikumpulkan dan diserahkan ke saya dengan instruksi khusus. Ibu Wulandari membuka amplop coklat besar. Instruksinya sederhana. Kalau keluarga Wibisono sakiti Ibu Kirani setelah dia meninggal, saya harus serahkan semua bukti ini ke pihak berwajib dan media. Tubuhku mematung. Jadi, Mbah Karsa sudah tahu mereka akan sakiti aku. Beliau tidak tahu pasti kapan dan bagaimana. Tapi beliau tahu sikap mereka. Makanya beliau siapkan perlindungan ini. Aku menatap layar laptop. Berita sudah menyebar ke portal-portal besar. Dirut PT Wibisono diduga gelapkan dana pensiun ratusan juta. Keluarga konglomerat tekstil tersangkut kasus pajak. Ponselku bergetar. Puluhan notifikasi masuk. Pesan dari nomor tidak dikenal, dari teman lama, dari tetangga. Semua bertanya hal yang sama. Kira, ini beneran? Ibu Wulandari menutup laptop. Polisi sudah keluarkan surat pemanggilan untuk Ibu Lastari dan Arjuna. Mereka harus datang hari ini, pukul 2 siang. Arjuna juga. Bisikku. Arjuna tercatat sebagai direktur operasional. Dia tanda tangan beberapa dokumen finansial yang bermasalah. Entah dia tahu atau tidak, secara hukum dia bertanggung jawab. Dadaku sesak. Aku ingat Arjuna yang datang ke rumah kemarin, memohon dengan mata merah. Ibu Kirani, saya harus tanya. Apa Ibu ingin hentikan proses ini? Aku menatap Ibu Wulandari. Masih bisa dihentikan. Secara teknis, Ibu sekarang pemilik mayoritas perusahaan. Ibu bisa tarik laporan, bayar denda, tutup masalah secara internal. Tapi itu artinya Ibu harus keluarkan uang miliaran dan biarkan mereka lolos tanpa konsekuensi hukum. Aku diam lama. Berapa kerugian negara dari penggelapan pajak itu? Sekitar 3 miliar rupiah dalam 5 tahun terakhir. Dan dana pensiun karyawan? 450 juta. Sebagian sudah diambil Ibu Lastari untuk renovasi rumah dan beli mobil mewah. Kepalaku pusing. Itu bukan uang kecil. Itu nyawa ratusan karyawan yang bekerja puluhan tahun. Kalau proses hukum jalan, apa yang terjadi dengan perusahaan? Perusahaan tetap bisa beroperasi, tapi reputasinya hancur. Klien besar kemungkinan akan cabut kontrak. Saham Ibu tetap sah, tapi nilainya bisa turun drastis. Aku menggigit bibir bawah. Dan kalau aku tutup kasus ini, Ibu selamatkan reputasi perusahaan. Tapi Ibu biarkan korupsi tetap terkubur. Dan karyawan yang dirugikan tidak dapat keadilan. Pilihan berat. Tapi sebenarnya, aku sudah tahu jawabannya. Lanjutkan proses hukum. Jangan hentikan apapun. Ibu Wulandari mengangguk pelan. Keputusan yang benar. Satu lagi, Bu. Berapa banyak karyawan yang terlibat laporan ini? 14 orang. Mereka semua punya bukti nyata. Slip gaji yang dipotong untuk dana pensiun tapi tidak pernah masuk rekening. Surat peringatan kalau mereka protes. Bahkan rekaman percakapan dengan Ibu Lastari yang mengancam mereka. Aku menarik napas panjang. Apa mereka aman? Maksudku, Ibu Lastari tidak akan balas dendam. Mereka sudah di bawah perlindungan saksi. Dan setelah ini viral, Ibu Lastari tidak punya kekuatan untuk apa-apa lagi. Ponselku berdering. Arjuna. Aku angkat kali ini. Kira. Suaranya panik. Kamu lihat berita. Lihat. Ini salah paham. Aku tidak tahu apa-apa soal penggelapan itu. Ibu yang urus semua keuangan. Tapi kamu yang tanda tangan dokumen, kan? Hening. Arjuna, kamu direktur operasional. Kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu tanda tangani. Harusnya kamu baca dulu sebelum tanda tangan. Kira, kumohon, bantu aku. Kamu kan sekarang pemilik mayoritas. Kamu bisa hentikan ini. Aku tidak akan hentikan apapun. Kira,
14 karyawan kehilangan dana pensiun mereka. Negara kehilangan miliaran rupiah pajak. Kamu mau aku tutup semua itu biar keluargamu selamat? Suara Arjuna tercekat. Tapi ibu bisa mati di penjara kalau ini terus berlanjut. Harusnya dia pikir itu sebelum korupsi. Aku tutup telepon. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena baru menyadari betapa besar keputusan yang baru kuambil. Ibu Wulandari menyodorkan segelas air. Aku minum sampai habis. Ibu Kirani, bersiaplah. Beberapa jam ke depan akan berat. Media akan cari ibu. Keluarga Wibisono akan coba semua cara untuk hubungi ibu. Bahkan mungkin mereka akan coba bikin ibu terlihat seperti dalang di balik semua ini. Aku siap. Satu hal lagi. Ibu Wulandari keluarkan dokumen terakhir. Dewan Komisaris Perusahaan mengadakan rapat darurat tadi malam. Mereka pecat Arjuna dari posisi Direktur Operasional, efektif hari ini. Dan mereka minta ibu, sebagai pemegang saham mayoritas, untuk tunjuk direktur pengganti sementara. Aku menatap dokumen itu. Siapa yang mereka usulkan? Pak Bambang Sutejo, mantan wakil direktur, reputasi bersih, loyalitas tinggi. Dia mundur 3 tahun lalu karena tidak setuju dengan cara kerja Ibu Lastari. Hubungi dia. Bilang aku setuju. Ibu Wulandari tersenyum. Sudah saya hubungi tadi pagi. Dia terima. Pukul 1 siang, ponselku meledak. 100 lebih pesan masuk. Teman, kenalan, bahkan wartawan mencoba hubungi aku. 1 pesan dari nomor asing bikin aku berhenti scroll. Terima kasih, Bu Kirani. Akhirnya ada yang bela kami. Kami karyawan pabrik Wibisono yang selama ini ditekan. Semoga ibu sehat selalu. Mataku memanas. Bukan karena sedih, tapi karena baru paham, keputusanku bukan cuma soal balas dendam. Ini soal keadilan untuk orang-orang yang tidak punya suara. Pukul 2 siang, Ibu Wulandari dapat telepon dari polisi. Ibu Lastari sudah ditahan untuk pemeriksaan. Arjuna dipanggil sebagai saksi. Aku menatap keluar jendela. Langit Jakarta mendung. Awan tebal menutupi matahari. Nama Wibisono, nama yang kemarin masih diagungkan, hari ini jatuh bebas tanpa parasut. Dan aku yang pegang kendali atas sisa-sisanya. Seminggu setelah Ibu Lastari ditahan, aku datang ke kantor PT Wibisono Jaya Abadi untuk pertama kalinya sebagai pemilik saham mayoritas. Gedung 5 lantai di kawasan industri Tangerang. Logo, Wibisono, besar terpampang di depan. Puluhan karyawan hilir mudik di lobi. Pak Bambang, direktur sementara, menyambutku di pintu. Selamat datang, Bu Kirani. Silakan ke ruang rapat. Kami naik ke lantai 4. Ruang rapat besar dengan meja oval panjang. 10 orang sudah duduk. Dewan Komisaris, manajer divisi, kepala keuangan. Mereka berdiri saat aku masuk. Tatapan mereka campuran. Ada yang penasaran, ada yang curiga, ada yang hopeles. Aku duduk di kepala meja. Tempat yang biasa diduduki Ibu Lastari. Terima kasih sudah datang, kataku. Saya tidak akan lama. Pak Bambang membuka laptopnya, menampilkan laporan keuangan perusahaan di layar proyektor. Setelah kasus korupsi viral, 7 klien besar membatalkan kontrak. Kerugian diperkirakan 12 miliar dalam 3 bulan ke depan. Tapi kami masih punya 23 klien setia dan operasional pabrik tetap jalan normal. Aku mengangguk pelan. Berapa nilai saham saya sekarang? Kepala keuangan menjawab dengan suara gemetar. Turun 30%. Bu. Sekitar 59 miliar. Ada yang tertarik beli perusahaan ini? Ruangan hening. Mereka saling pandang. Pak Bambang berdehem. Ada 2 perusahaan kompetitor yang sudah hubungi saya. PT Kusuma Tekstil dan PT Arjasa Mandiri. Mereka tertarik akuisisi penuh. Mana yang lebih kredibel? PT Kusuma Tekstil.
Mereka punya track record bagus, gaji karyawan di atas UMR, tidak pernah kena kasus hukum. Aku menarik napas. Atur meeting dengan mereka. Saya mau jual seluruh saham saya. Ruangan meledak bisik-bisik. Beberapa manajer menatapku terkejut. Bu Kirani, kata Pak Bambang hati-hati. Ini keputusan besar. Apa Ibu yakin? Saya tidak punya keahlian mengelola perusahaan tekstil. Saya guru TK. Tapi saya punya syarat sebelum jual. Semua orang menunggu. Pertama, semua karyawan yang melaporkan korupsi harus dijamin posisinya tetap aman dengan kenaikan gaji 20%. Kedua, karyawan lain yang tidak terlibat korupsi tidak boleh di-PHK. Ketiga, nama Wibisono harus dihapus dari papan perusahaan dan semua dokumen resmi. Pak Bambang mencatat cepat. Saya akan sampaikan ke PT Kusuma. Dan satu lagi. Uang hasil penjualan, potong dulu untuk bayar semua utang perusahaan, kembalikan dana pensiun karyawan yang digelapkan, dan bayar denda pajak ke negara. Sisanya, saya gunakan untuk sesuatu yang lain. Kepala keuangan menghitung cepat di laptopnya. Setelah semua itu, sisa sekitar 42 miliar. Bu. 42 miliar. Angka yang tidak pernah kubayangkan akan kupegang. Cukup. Jawabku. 3 hari kemudian, meeting dengan PT Kusuma Tekstil terjadi di kantor Ibu Wulandari. Direktur mereka, Pak Hendra, datang dengan tim legal dan akuntan. Negosiasi berjalan cepat. Mereka setuju semua syaratku tanpa tawar-menawar. Kontrak ditandatangani dalam 2 jam. Senang berbisnis dengan Ibu, kata Pak Hendra sambil berjabat tangan. Perusahaan ini akan kami rawat dengan baik. Aku tersenyum tipis. Tolong jaga karyawan-karyawan itu. Mereka yang bikin perusahaan ini hidup, bukan nama keluarga yang tertera di papan. Pak Hendra mengangguk. Seminggu setelah penjualan resmi, aku duduk di kantor notaris bersama Ibu Wulandari dan 2 pengacara lain. Dokumen pendirian yayasan terbentang di meja. Yayasan Karsa Bakti. Bacaku pelan. Fokus pada beasiswa pendidikan untuk anak-anak keluarga buruh pabrik. Ibu Wulandari tersenyum. Almarhum Mbah Karsa pasti senang. Aku menandatangani dokumen terakhir. Yayasan resmi berdiri dengan modal awal 30 miliar. Sisanya kusimpan untuk operasional jangka panjang dan sebagian kecil untuk hidup sederhana. Malam itu, aku duduk di teras rumah orang tua. Langit gelap, bintang sedikit terlihat karena polusi kota. Ibu bawa teh hangat dan kue nastar, yang sama dengan yang kubawa malam lebaran dulu. Sudah selesai semua? Tanya ibu sambil duduk di sampingku. Sudah. Perasaan gimana? Aku diam sebentar. Lega. Tapi juga kosong. Seperti mimpi yang baru aku sadari bukan milikku. Ibu mengusap punggung tanganku. Kamu tidak kehilangan apa-apa. Nak, kamu lepas dari orang-orang yang tidak hargai kamu. Itu bukan kehilangan. Itu pembebasan. Ponselku bergetar. Pesan masuk dari Arjuna. Pesan panjang. Aku buka. Kira, aku tahu aku tidak punya hak minta maaf lagi. Aku tahu aku hancurkan semuanya. Tapi aku harus bilang, aku salah menilai kamu. Aku pikir kamu lemah. Aku pikir kamu cuma istri yang nurut. Ternyata kamu yang paling kuat di antara kita semua. Ibu sekarang ditahan, perusahaan dijual, nama keluarga hilang, dan semua itu karena aku tidak hargai kamu waktu aku masih bisa. Maafkan aku. Bukan karena aku harap kita balikan. Tapi karena aku baru sadar betapa brengseknya aku. Semoga kamu bahagia. Kira, kamu pantas bahagia. Aku baca pesan itu 2 kali. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kepuasan. Hanya kekosongan datar. Jemariku mengetik balasan singkat. Selamat Idul Fitri, Mas. Aku klik kirim, lalu hapus nomornya dari kontak. Ibu melirik layar ponselku. Arjuna. Sudah selesai. Bagus.
Kami duduk dalam diam yang nyaman. Suara jangkrik dari kebun, angin malam yang sejuk, teh hangat di tangan. Bu, aku mau balik ngajar lagi, kataku tiba-tiba. Ibu menatapku. Di TK yang dulu? Iya. Aku kangen anak-anak. Kangen rutinitas sederhana. Kangen jadi Kirani yang biasa. Ibu tersenyum lebar. Kamu tidak akan pernah jadi Kirani yang biasa lagi, Nak. Tapi kamu bisa jadi Kirani yang lebih baik. Sebulan kemudian, aku kembali ke TK Harapan Bangsa. Anak-anak berteriak girang saat melihatku masuk kelas. Bu Kira. Bu Kira balik. Mereka peluk kakiku, tunjukkan gambar-gambar yang mereka buat selama aku tidak ada. Kepala sekolah menyambutku dengan hangat. Selamat datang kembali, Bu Kirani. Terima kasih, Bu. Aku pakai apron warna-warni, duduk di karpet bersama 20 anak kecil, membaca dongeng tentang kelinci yang baik hati. Tidak ada sorotan media, tidak ada drama keluarga, tidak ada harta miliaran. Hanya aku, anak-anak, dan pekerjaan yang kucintai. Sore itu, saat semua anak sudah dijemput, aku bersih-bersih kelas sendirian. Ponsel berdering. Ibu Wulandari. Bu Kirani, yayasan sudah salurkan beasiswa pertama. 25 anak buruh pabrik dapat bantuan penuh sampai SMA. Dadaku hangat. Terima kasih, Bu Wulan. Terima kasih untuk semuanya. Saya yang terima kasih, Bu. Almarhum Mbah Karsa pilih orang yang tepat. Sambungan terputus. Aku berdiri di jendela kelas, menatap taman bermain yang kosong. Ayunan bergoyang pelan tertiup angin. 3 bulan lalu, aku diusir dari rumah mertua dengan baju basah dan harga diri hancur. Hari ini, aku berdiri dengan kepala tegak, hati tenang, dan masa depan yang kubuat sendiri. Tidak ada dendam yang tersisa. Tidak ada kepahitan yang mengganjal. Yang ada hanya kedamaian. Jenis kedamaian yang datang setelah badai, setelah pilihan berat, setelah melepaskan orang yang tidak pernah pantas kupertahankan. Aku keluar dari kelas, kunci pintu, lalu pulang ke rumah orang tua dengan senyum tipis di bibir. Hidup baru sudah dimulai. Dan kali ini, aku yang tentukan jalannya.